Kalau sekarang kita mikir karpet itu tempat selonjoran paling nyaman, di zaman dulu, fungsi karpet justru jauh dari kata rebahan. Bukan cuma penutup lantai, karpet dulunya adalah simbol status, alat spiritual, bahkan alat diplomasi antar kerajaan. Jadi, mari kita mundur jauh ke masa lampau. Salah satu karpet tertua di dunia ditemukan di wilayah Siberia, namanya karpet Pazyryk. Diperkirakan berasal dari abad ke-5 sebelum Masehi. Bayangin, 2500 tahun yang lalu, orang udah bisa bikin karpet dengan rajutan yang rumit dan pewarna alami yang kuat sampai sekarang. Tapi ini bukan karpet biasa. Karpet Pazyryk dibuat bukan buat dipijak, tapi buat menunjukkan kekuasaan dan kehormatan. Motifnya rumit, tenunannya padat, dan hanya dipakai oleh bangsawan nomaden. Mereka menyimpannya di tenda kerajaan dan digunakan dalam upacara penting. Di Persia kuno, karpet berkembang jadi karya seni luar biasa. Setiap simpul dan motif punya makna. Ada yang melambangkan doa, perlindungan, bahkan cerita cinta rahasia. Karpet Persia bahkan dianggap sebagai puisi visual. Raja-raja Persia menjadikan karpet sebagai harta berharga. Seringkali, satu karpet diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan, beberapa raja memerintahkan pembuatan karpet khusus dengan emas dan perak yang dijalin dalam benang wol. Masuk ke Kekaisaran Ottoman, karpet jadi alat politik. Ketika tamu penting datang, mereka akan disambut di atas karpet khusus, dengan pola dan warna yang menunjukkan status sosial si tuan rumah. Di sini muncul istilah red carpet treatment, karena karpet merah memang identik dengan penyambutan kerajaan. Di India, karpet Mughal berkembang dengan pengaruh Persia dan Islam. Banyak karpet dibuat khusus untuk masjid, dengan motif mihrab, arah kiblat, dan ayat-ayat Al-Quran. Karpet nggak cuma estetis, tapi juga alat ibadah. Di Tiongkok, karpet punya fungsi spiritual. Motif naga, awan, dan simbol Taoisme diukir dalam tenunan halus. Digunakan dalam kuil, upacara, bahkan meditasi para biksu. Di Mongolia, karpet lebih praktis. Dibuat dari bulu unta dan kuda, karpet mereka tahan cuaca ekstrem dan bisa digulung dengan mudah. Ideal untuk gaya hidup nomaden, tapi tetap dihias motif khas suku-suku lokal. Eropa awalnya nggak punya tradisi karpet, tapi ketika Perang Salib dan perdagangan Timur Tengah makin intens, karpet-karpet eksotis masuk ke benua biru. Para bangsawan Eropa berebut karpet Persia buat dipajang, bukan di lantai, tapi digantung di dinding kayak lukisan mahal. Karpet akhirnya jadi barang mewah. Semakin rumit dan simetris motifnya, semakin tinggi kelas sosial pemiliknya. Tapi semuanya berubah di abad ke-18 dan 19. Saat revolusi industri terjadi, karpet mulai diproduksi massal, mesin tenun membuat harga karpet lebih murah dan bisa dijangkau rakyat biasa. Dari yang dulunya simbol bangsawan, sekarang jadi bagian rumah semua kalangan. Sekarang, kita bisa nemuin karpet di mana-mana. Dari ruang tamu, masjid, hotel, sampai bioskop. Tapi tahu nggak? Banyak motif zaman dulu masih digunakan sampai sekarang. Karpet yang kita injak tiap hari mungkin nyimpen jejak sejarah ribuan tahun. Jadi lain kali, kalau kamu duduk di atas karpet, coba bayangin betapa panjang perjalanan benda ini. Dari istana Persia, tenda Mongolia, kuil Tiongkok, sampai akhirnya ke rumah kita hari ini. Karpet ternyata bukan cuma tempat rebahan, tapi juga saksi sejarah manusia. Jangan lupa like dan subscribe buat konten sejarah benda sehari-hari lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.